Terlebih dahulu, Presiden Prabowo melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri pekan lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Cimli Asidiki ditunjuk menjadi ketua. Komisi Percepatan Reformasi Polri tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 112/P tahun 2024 tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Nantinya komisi ini akan bekerja selama 3 bulan ke depan. Senin kemarin, rapat perdana Komisi Reformasi Polri digelar di Gedung Mabes Polri. Kedepannya, Komisi Reformasi akan mengadakan rapat tiap minggu dengan mengundang sejumlah pihak, termasuk kalangan masyarakat, untuk mengumpulkan sejumlah data. Ketua Komisi Reformasi Polri, Cimli Asidiki bilang nantinya akan ada 2 jenis rekomendasi, yakni rekomendasi yang akan diserahkan ke Kapolri jika terkait permasalahan internal, dan rekomendasi yang akan langsung diserahkan ke Presiden jika berhubungan dengan perbaikan. Meskipun begitu, Cimli menyebut Kapolri akan tetap terbuka dengan rekomendasi yang akan terbentuk ke depannya. Jadi kalau yang menyangkut kasus-kasus yang diselesaikan secara internal, nanti rekomendasinya langsung kita sampaikan kepada Kapolri yang juga adalah anggota. Maka hasil dari komisi ini ada 2. 1 rekomendasi ke Presiden, yang kedua rekomendasi internal. Nah mungkin yang internal bisa juga nggak diumumkan. Tapi intinya apa yang tadi disampaikan Pak Kapolri, tadi sudah dia tegaskan juga tadi di dalam rapat, bahwa Kapolri bersifat terbuka, adaptif untuk merespon ya hal-hal yang perlu untuk perbaikan, ya itu akan dilakukan oleh Polri. Lalu bagaimana komisi ini bekerja dan apa yang harus dikritisi? Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri pekan lalu. Komisi ini nantinya akan mengundang sejumlah pihak untuk mengumpulkan rekomendasi terkait reformasi Polri. Apa saja yang nantinya patut direformasi dari Polri dan apa yang harus dikritisi. Kita sudah terhubung bersama Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur. Selamat pagi, Mas Isnur. Selamat pagi, Mas Mario dan seluruh pemirsa Kompas TV. Ya, terima kasih Mas Isnur sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan kita juga nanti akan terhubung dengan anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Ya, mungkin sampai saat ini masih berusaha kita hubungi. Tapi coba saya akan memanggil Pak Yusuf Warsim. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ternyata sudah terhubung bersama kita. Terima kasih Pak Yusuf. Ada juga Mas Isnur di sini dari YLBHI. Pak Selamat pagi, Yusuf. Mas Isnur. Halo, Assalamualaikum Pak Yusuf. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi. Saya ke Mas Isnur terlebih dahulu. Mas Isnur, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin tanya tanggapan Anda dulu terkait dengan tim reformasi Polri pimpinan Prof. Jimli ini. Baik, Kompas. Ya, pertama kita tuh belum tahu ya. Cakupan, kemudian kajian dan rencana perubahan sejauh apa. Tapi kira-kira reformasi ini harus mampu meredefinisi jati diri Polri yang sipilian polis gitu. Karena ini kan setelah reformasi pemisahan TNI dan Polri, tapi tidak ada agenda mensipilkan kepolisian. Jadi ya penting untuk agenda utamanya adalah bagaimana mendepolitisasi, mendemilitisasi, desentralisasi dan dekorporatisasi gitu. Jadi perubahannya jangan sampai perubahan-perubahan minor. Harus perubahan yang sistemik ya, menyangkut tata kelola, struktur, dan kultur yang juga paling berat harus perbaiki gitu. YLBHI dan masyarakat sipil telah merilis ada 9 masalah utama Mas Mario yang harus diperbaiki secara maksimal ya. Mulai dari tidak adanya akuntabilitas dan pengawasan yang efektif dan independen ya. Bagaimana penanganan kasus selama ini ya tergantung penyidik aja gitu. Tidak ada pengawasan dari hakim yang cukup ketat ya dalam menahan, menangkap, dan lain-lain gitu. Terus tata kelola yang kemudian kita melihat kurang memiliki prinsip good governance. Ya, bagaimana penganggaran, kontrolnya kan tidak terlihat oleh publik sebenarnya. Sistem kepegawaian juga yang paling utama Mas. Mulai dari rekrutmen, kemudian dia penjenjang pendidikannya, kenaikan pangkatnya, itu kan harusnya berbasis meritokrasi ya. Belum lagi bagaimana misalnya kekuatan yang berlebihan yang selama ini kita sering evaluasi,
terlihat represif, terlihat brutal ya. Taktiknya di lapangan justru mengedepankan kekerasan misalnya. Jadi kita juga penting melihat bagaimana komitmen, pengetahuan, pemahaman, implementasi terkait hak asasi manusia gitu. Karena itu yang menjadi sorotan. Selain juga yang paling menjadi sorotan adalah seringkali adalah soal penanganan kasus. Jadi kalau kita baca laporannya Komnas HAM, Ombudsman maupun pengaduan ke Kompolnas, ke Propam, yang paling banyak diadukan itu adalah soal penanganan kasusnya, Mas. Baik itu cherry picking, baik itu ada penundaan dan lain-lain. Nah, harusnya perubahan sampai mengarah ke arah sana semua. Oke, Mas Isnur, kalau melihat dari komposisi timnya yang banyak orang bilang lebih banyak internal ketimbang eksternal pemerintah, menurut Anda akan bisa lebih independen? Iya, saya sih meragukan, Mas. Seharusnya timnya harusnya berisi orang-orang yang punya concern yang serius di reformasi kepolisian gitu. Ya. Kan orang-orang ini kan orang yang pernah memimpin ya. Dan kita justru selama mereka memimpin tidak terlihat reformasi yang sungguh-sungguh gitu. Saya sih melihat justru yang paling cukup vokal dan juga concern Pak Mahfud saja gitu. Selebihnya saya tidak melihat ada orang yang cukup concern kemudian mendalam serius dalam reformasi kelembagaan di kepolisian. Jadi kami sih ya, tapi kami juga kan namanya ragu ya wajar, tapi kita mendorong semaksimal mungkin ya perubahan apa yang terjadi. Ragu akan terbentuknya reformasi Polri itu ya, kalau menurut Anda. Saya ke sistemik, Mas. Kalau perubahan sih pasti ada ya. Tapi yang sistemik, yang fundamental, yang kemudian dia bisa mengubah secara tadi ya tata kelola, struktur dan kultur itu yang penting sebenarnya. Ya, saya ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, bagaimana Anda menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Isnur? Masih ada keraguan sebenarnya? Ya, kita tentu apa yang sudah dibentuk Presiden kan ini merespon apa yang menjadi desakan, dorongan, dan aspirasi publik ya. Jadi itu yang pertama dulu. Oleh karena itu ya Kompolnas sendiri dalam hal ini kami akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh Komisi Percepatan Reformasi. Ini juga kan masih ada informasi akan bertambah karena anggota Komisi Percepatan Reformasi itu tidak ada yang merepresentasikan keterwakilan perempuan ya, betul. Ya, jadi akan bertambah. Jadi ini kita tunggu. Nah, sementara yang dimaksud oleh isu-isu reformasi oleh Mas Isnur tadi ya, itu kita sangat paham dan setuju karena apa yang disampaikan oleh rekan-rekan masyarakat sipil, 9 isu untuk reformasi Polri juga sudah beberapa waktu lalu kami sendiri Kompolnas juga turut merespon desakan adanya reformasi itu, sehingga kami melakukan kegiatan serangkaian pengumpulan saran dan pendapat dari masyarakat, sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Isnur 9 isu reformasi itu saya kira memang diperlukan. Nah, namun tentu kami akan lebih menyederhanakan lagi dalam perspektif pengawasan pada saat ini yang sangat diperlukan untuk reformasi Polri ya. Kalau dari saya reformasi pengawasan Polri. Nah, untuk mempercepat reformasi kultur yang itu pada saat ini mengalami stagnasi, pelambatan. Kalau kita menggunakan blueprint reformasi Polri dari 98 itu kan 3. Reformasi struktur, instrumental, baru kultur. Nah, reformasi kultur inilah yang menjadi desakan untuk dipercepat. Nah, kita sederhanakan lagi apa yang disampaikan oleh Mas Isnur, masih adanya kecenderungan melakukan kekerasan, perlu dilakukan demilitarisasi. Ya. Kita bahasakan kultur yang sudah dimaksud di dalam tugas kepolisian itu kan harusnya kultur yang melindungi, mengayomi, dan melayani. Ini harus kita percepat melalui reformasi pengawasan. Salah satunya adalah penguatan pengawasan eksternal Kompolnas. Oke Pak Yusuf, saya kembali ke Mas Isnur. Mas Isnur? Ya. Oke, sepertinya ada permasalahan komunikasi. Saya lanjutkan. Sekarang udah masuk. Mas Isnur? Ya. Oke, Mas Isnur, tadi sudah dibahas sedikit terkait dengan reformasi kultur di tubuh Polri. Menurut Anda, jika nantinya dipanggil
oleh tim reformasi Polri untuk memberikan masukan dari segala bentuk masukan yang tadi Anda sudah sampaikan. Apakah mungkin saja ada reformasi struktural yang mungkin akan disampaikan oleh YLBHI? Ya, YLBHI kan selama ini menjadi pendamping masyarakat dalam keseharian ya. Ya. Dan salah satu yang paling banyak diadvokasi dan diadukan adalah lembaga kepolisian tentu. Dalam pendampingan kasus, dalam pendampingan demonstrasi, dalam penanganan pemeliharaan keamanan. Jadi kita akan sampaikan fakta-faktanya. Dan selama ini juga YLBHI bersama masyarakat sipil dan para ahli ya, akademisi banyak melakukan kajian-kajian. Jadi kami akan berikan seluruh kajian-kajian dan temuan-temuan yang selama ini kami rilis ya seringkali. Ini sudah puluhan tahun Mas, jadi sejak 70-an kami memberikan catatan ya. Dan penting sebenarnya juga reformasi kepolisian ini beriringan dengan reformasi undang-undang yang sedang berlangsung. Misalnya sekarang lagi reformasi KUHAP Mas. Nah harusnya KUHAP ini membantu mereformasi penyidikan. Jadi bagaimana pengawasan penyidikan biar maksimal, ya harusnya mengaktifkan pengawasan penggunaan kekuatan yudisial. Mulai dari penangkapan, mulai dari penahanan, harusnya dia menggunakan mekanisme hakim gitu. Jadi ya ketika penahanan penangkapan dievaluasi, penetapan dievaluasi, bukan hanya prapid ya, tapi ya aktif gitu. Maka itu akan mengurangi beban-beban pengawasan internal yang selama ini kurang efektif. Jadi menurut saya evaluasinya tuh reformasinya nggak melulu hanya di undang-undang kepolisian, tapi di undang KUHAP. Gitu. Undang KUHAP ya. Oke, berarti termasuk juga kalau misalkan ada yang tidak profesional, ya bisa juga usulan untuk mengganti di jabatan-jabatan tertentu untuk menambah profesionalitas itu ya? Ya, pertama soal struktur juga Mas. Soal struktur kan juga selama ini kan bagaimana misalnya pendidikan tuh saya banyak cerita dari internal ya. Itu banyak keraguan bahwa ini adalah fair dan tidak fair gitu. Itu catatan yang sangat penting ya. Bagaimana kita mau melahirkan para pemimpin yang dia berintegritas ya, yang jujur, kalau kemudian pola pendidikannya orang mau masuk pendidikan itu harus mengeluarkan biaya mahal dan lain-lain, susah sekali gitu. Seperti itu. Oke, Mas Yusuf, bagaimana Anda melihat bahwa misalkan nanti ada usulan untuk reformasi struktural, misalkan ada jabatan tertentu yang dirasa tidak kompeten, kapabilitas, bisa diganti dengan orang yang lebih kapabilitas, atau tidak termasuk reformasi struktural ini? Kalau kita melihatnya sebenarnya akan lebih tepat Komisi Percepatan Reformasi itu levelnya pada makro. Kalau soal ada struktur jabatan yang perlu dikurangin, likuidasi, tentu itu levelnya kan ada pada mikro terkait dengan pembenahan organisasi. Ya, kami sendiri Kompolnas soal struktur organisasi Polri itu sudah pernah menyampaikan dalam bentuk usulan arah kebijakan kepada Bapak Presiden untuk terus melakukan penguatan model organisasi piramida. Nah, yang di bawah yang itu diperkuat terus, sehingga ada struktur-struktur yang menjadikan organisasi itu gemuk, itu harus terus dilakukan pengurangan-pengurahan sehingga ya benar-benar piramida itu levelnya kan ada pada mikro kebijakan pada sifatnya mikro, tapi yang kita harapkan tentu sebagaimana harapan publik yang lebih tepat barangkali ya ini kan namanya kita tidak tahu ya, barangkali lebih tepat Komisi Reformasi Percepatan Reformasi Bentukan Presiden ini ada pada level makro ya. Oleh karena itu kami tadi memberikan semacam boleh menjadi masukan ya pada level makro ini dilakukanlah reformasi pengawasan dengan memberikan penguatan pada pengawasan eksternal yang ini sebenarnya tidak sebanding dengan kewenangan mengawasi kewenangan yang besar Polri, itu kan tidak sebanding. Nah, itu kan levelnya pada makro, Mas Mario. Nah, jadi kalau Mas Mario tanya itu sepertinya tidak akan tidak tepat kalau itu levelnya pada mikro. Oke, saya kembali ke Mas Isnur. Mas Isnur, bagaimana Anda melihat bahwa dengan komposisi tim ini pada akhirnya akan memanggil dan mendengarkan seluruh elemen masyarakat tadi. Tapi seberapa yakin Anda bahwa apa yang disampaikan itu mungkin bisa dilakukan atau disampaikan ke Presiden dan dikabulkan?
Iya, yang kita khawatirkan adalah forum ini jadi forum hanya kompilasi masukan saja, Ya. tetapi tidak sampai merumuskan agenda perubahan yang sistemik dan fundamental tadi, misalnya. Contohnya gini, Mas. Contohnya adalah sekarang sangat banyak wewenang yang sangat luas ya, yang harusnya mungkin ke depan kepolisian lebih fokus pada tugas-tugas fungsinya. Ada banyak misalnya usulan-usulan besar terkait bagaimana SIM di negara-negara lain ya tidak ada terbitan SIM itu oleh kepolisian misalnya Ya. contohnya ya. Dan beberapa anggota DPR sudah mulai mengusulkan itu misalnya. Jadi kita harus juga mulai memikirkan fokus pada tugas fungsi dan yang diberikan oleh konstitusi. Bisa mulai dengan mengurangi kewenangan di wilayah misalnya pelayanan masyarakat, ketertiban umum misalnya. Itu mulai ke depan akan menjadi makin profesional gitu. Nah ini harusnya sih sampai ke sana rumusan-rumusannya itu gitu. Jadi jangan kemudian justru reformasi itu malah menambah banyak sekali kewenangan yang akhirnya tidak fokus pada pokok dan fungsi tugasnya gitu. Ya, ya, ya. Nah, apakah sejauh mana yakinnya? Ya di titik ini saya tidak yakin gitu. Tapi ya kita lihat nanti bagaimana perjalanannya ya. Harusnya sih dia bisa merumuskan secara strategis dan bertahap gitu. Misalnya dalam periode setahun, 2 tahun, 3 tahun seperti apa ya? Karena ini kan sangat besar, jadi butuh juga langkah-langkah yang sistematis dan Oke. taktis lah dalam perubahan ke depan. Oke, oke, Mas Yusuf, masih ada keraguan sebenarnya terkait dengan bagaimana nantinya usulan ini bisa dikabulkan atau dijalankan oleh tim reformasi Polri. Menurut Anda seperti apa? Ya kalau nanti ada dimintakan saran dan masukan kan kita harus optimisme. Ya. Hanya memang sekali lagi kita perlu berharap. Berharap dan berharap itu ya harus maksimal, harus maksimal gitu. Nah, reformasi tim percepatan reformasi, komisi percepatan reformasi ini ya tadi itu yang disampaikan oleh Mas itu dihadapkan nantinya apakah tim ini, komisi ini akan melakukan satu rekomendasi, menghasilkan rekomendasi yang itu pengurangan kewenangan. Itu berarti ini tadi yang saya maksud ada pada level makro. Nah, ketika dilakukan usulan reformasi struktural ada pada reformasi levelnya makro ya seperti yang dimaksud oleh Mas Isnur ini. Apakah seperti itu ya? Kita juga belum tahu, barangkali kalau Mas Isnur yang dimintakan saran masukan yang kita baca mungkin akan mengusulkan itu. Nah, terjadi reformasi pada kewenangan Polri yang begitu besar. Nah, kami sendiri tentu melihatnya tidak pada konteks yang demikian. Kewenangan yang besar ini apabila tetap dipertahankan maka berikanlah kewenangan pengawasan yang sebanding. Ya, ya. Kalau memang apa yang dimaksud oleh Mas Isnur itu kaitannya dengan SIM masih merupakan pelayanan kepolisian, kewenangan pelayanan kepolisian ya, itu tentu akan kita lihat. Tapi apa yang saya maksud tadi bahwa reformasi 98 yang melahirkan reformasi Polri yang terus berjalan, yang salah satunya adalah mengalami pelambatan reformasi kultur, ada yang masih belum selesai atau tersisa ketika kita mereformasi tahun 98, Polri diberikan kewenangan yang besar, tapi menurut kami pengawasannya sangat kecil. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya tetap menegaskan diperlukan reformasi pengawasan Polri untuk memastikan kewenangan yang besar pada Polri itu benar-benar digunakan atau tidak disalahgunakan. Oke. Saya terakhir ke Mas Isnur. Mas Isnur, apa harapan Anda terkait dengan tim reformasi Polri ini? Harapan, seperti yang dikatakan Pak Yusuf Warsim, harapan itu haruslah besar kepada tim reformasi ini. Harapannya adalah ya Presiden Prabowo pertama benar-benar menjalankan visinya untuk perbaikan kepolisian ya. Hati-hati juga ini situasi yang juga menimbulkan banyak hal ya kalau kemudian tidak hati-hati. Tapi butuh ketegasan, perubahan tuh pasti menimbulkan resistensi. Nah, ini bagaimana berlari di tengah gelombang ketegasan pimpinan tapi juga resistensi di bawah gitu. Yang saya lihat sih penting membutuhkan kedua-duanya gitu. Ada banyak teman-teman di internal yang juga pengen perubahan gitu, sudah frustasi dengan situasi yang ada gitu. Nah ini gelombang ini harus didorong dengan ketegasan pimpinan ya, keterbukaan dan juga semangat bersama-sama. Juga didukung oleh misalnya DPR
Jadi DPR juga jangan cuma komentar kasus gitu ya, perbaikannya, tapi juga harus benar-benar merubah secara fundamental. Oke, terima kasih Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur dan juga Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim atas apa yang disampaikan, dan kita harapkan apa yang disampaikan ini bisa memberikan Polri yang lebih baik lagi terutama untuk pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak.